Jadi kita akan menganalisa proyek kita tapi dari sisi duit. Kalau di sini. Nah ini kalau nggak salah dulu ini berhubungan sama yang ini ya, sama yang cadangan anggaran ya. Jadi saya rada lupa istilah satunya. Jadi di proyek itu biaya, kalau orang awam suka bilang biaya tak terduga gitu ya. Nah itu kan contingency budget. Tapi ada dua jenis nih anggaran yang disiapkan untuk hal-hal yang nggak diduga. Ada yang ini contingency budget atau biaya tak terduga. Ini kita siapin budget untuk resiko-resiko yang sudah kita baca, ya sudah kita perkirakan lah resiko yang kalian tulis tadi. Tapi ada satu lagi nih. Ini kantong budget yang satu ini biaya tak terduga juga, tapi untuk hal-hal yang kita bahkan nggak prediksikan di awal. Nanti ada belajar itu namanya saya lupa, stakeholder apa gitu. Tapi ini nggak masuk di dalam budget project kita. Tapi biasanya ada. Lanjut ya. Oke. Earn value, plan value, actual cost. Di sini ada 3 istilah ya. Ada istilah earn value, yang kedua adalah plan value, yang ketiga adalah actual cost. Sekarang kita belajar satu-satu dulu ya. Apa yang dimaksud dengan plan value dulu? Ini logikanya. Kita ada 3 istilah, tapi kita biar ngafalnya gampang, kita pakai urut secara logika. Yang pertama harus kita pahami adalah plan value. Plan artinya apa? Direncanain. Berarti ini perencana biayanya atau budget awal. Contoh. Di sini ada yang pernah lihat si construction first media? Biasanya kalau rincian biaya itu ada apa sih? Ada barangnya ya. Misalnya di sini ada part numbernya lah. Number TCAI misalnya. Barangnya apa? Kabel. Quantity-nya berapa? Lalu ini part number, ini PR, ini description. Terus di sini unit of measurement misalnya ya. Ini kayak gini-gini dituliskan nanti di description. Unit of measurement. Satuannya apa? Kabel, meter. Ya. Terus biasanya ada apa? Unit price. Nah, unit price-nya misalnya kabel per meternya berapa? 10.000. Terus ada quantity. Berapa butuhnya? 100 meter. Terus ada total cost-nya kan? Berapa total cost-nya? Nah, ini kan yang ada di atas kertas di awal nih. Ini yang namanya adalah plan value atau PV. Jadi plan value adalah anggaran dasar yang ditetapkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Kalau bahasa Inggrisnya authorized budget assigned to the schedule work. Jadi ini yang plan kita. Ini berarti adalah PV atau plan value. Nah, lalu earn value. Earn value ini kita udah masuk ke tahapan, kan plan itu udah di tahapan apa? Pasti planning ya. Awal ya, planning. Ingat ya kemarin ada 5. Kalau earn value itu udah di tahapan setelah planning, eksekusi. Ketika kita udah masuk ke tahapan eksekusi, kita udah ngomongnya earn value. Yang didapat, yang dikerjakan, yang selesai dikerjakan. Oke. Ini kita udah gabung ya antara cost sama scheduling ya. Jadi misalnya kerjaan ini sampai up ke 100 meter ini, let's say saya prediksi itu selesai dalam waktu 5 days. Artinya setiap hari saya mau dapatnya berapa? 20 meter. Menulisnya sini aja ya gampangnya. Jadi ini D1, D2, D2, D3, D4, D5. Let's say gini ya. Ini
Nah, ternyata di eksekusi aku D1 itu dapat 15. Terus D2 itu aku dapat 20, D3 turun lagi 15. Ya. Nah, earn value itu yang ini, tapi dari sisi duitnya. Berarti kalau di sini duitnya itu 20, oh ini berarti aku turunin ke bawahnya kan? Ya. Berarti di sini aku dapat 20, 15, 15 gitu ya. Nah, duitnya awalnya rencananya berarti kan harusnya setiap hari aku keluar 20 dikali 2000. Benar ya? 40.000 toh? 40.000. Ini 40.000. Ini 40.000. Ini 40.000. Ini juga 40.000. Nah, actualnya, earn value-nya, ini earn-nya. Jadi actual quantity tapi dikalinya itu masih unit price aslinya 2000. Berarti di sini aku 40.000. Di sini 30.000. Di sini 30.000. Ini belum selesai proyeknya. Berarti ini tadi ini plan value. Nah, ini tuh earn value. Nah, earn value ini bergerak karena ini kita ngomongin tahap eksekusi. Jadi kalau ditanya efek di hari keberapa gitu, atau di bulan keberapa. Jadi efek itu bergerak. Ini juga earn, something di earn. Kan itu depend, kita udah di apa namanya. Terus satu lagi apa? Actual cost. Actual cost itu apa lebih real lagi dibanding earn value. Kuantitinya ya yang terjadi actual, berapa kuantitinya? 20, 15, 15. Tapi apakah duitnya pasti keluar segini? Belum tentu. Kalau di hari kedua ternyata material pun naik harganya, ya, hari kedua itu ternyata unit price-nya jadi 2.500. Berarti hari pertama actual cost-ku berapa? 40.000. Tapi hari kedua actual cost-ku berapa? 15 kali 12 berapa? Hitungnya berapa? Berapa? 37.500. Hari ketiga sama. Nah, ini adalah actual cost. Loh, ternyata lagi di jalan disamperin ormas. Bayar 100.000, itu masuk actual cost nggak? Masuk. Kan actual cost ini benar-benar apa duitnya yang keluar. Ormas, ini plus ormas. Apes kena ormas. 100.000. Berarti totalnya berapa? 40 tambah 375, 75 tambah 100.000 tahun itu gitu. 175 ya? Udah mau ormas? Oke, 175. Berarti kalau dilihat, kita baru sampai day 3 ya. Di day 3, oh saya minta volunteer aja deh. Siapa yang mau bantu hitung? Berapa? 10. Ini udah 10. Saya udah ngambil keluar juga. Bener ya? Oke, siapa yang mau bantu ngitung? Satu orang? Kalau enggak, saya maju aja. Maju ya? Ayo, maju. Maju. Bapak. Siapapun. Dek, mau? Dek. Ya, Pak, mau. Oke. Nih, pakai yang ini. Berarti kita kan ingat ya, FVM itu adalah alat monitoring. Ya. Jadi sifatnya dinamis ya. Jadi IVM itu sebenarnya alat supaya sewaktu-waktu bos project nanya sama project manajernya, entah itu di hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, manajernya bisa jawab progres projectnya dari perspektif biaya. Berarti kalau saya jadi bosnya, saya tanya nih, kamu PR-nya, sekarang ada hari ke-3. Oh, hari ke-3 saya minta laporan FVM-nya. Berarti kamu akan bilang, plan value-mu berapa sampai hari ke-3? Oke, berarti PV sama dengan 150.
Actual cost-nya 200. 215. Hah? 215. 215 salah lagi. Aku sampai salah 2 kali. Oke, thank you. Silakan duduk. Ada yang mau nanya nggak? Sini dulu. Udah paham belum? Paham ya? Karena nanti rumus-rumus yang selanjutnya itu cuma elaborasi dari ini. Dan sebenarnya semua itu bisa dilogikain. Clear ya? Oke. Nah, terus di sini ada namanya BAC. Budget at completion. Siapa yang mau bantu baca? Definisi BAC adalah Mbak yang pakai kerudung biru. Definisi BAC adalah total plan value sebuah proyek. Oke. Total plan value. Plan value. Berarti kalau tadi proyeknya saya prediksikan seperti itu, berarti BAC-nya berapa, Mbak? Iya, berapa? 120.000 dari mana? Dari kan itu satu harinya 40.000 Iya, dikali 5. 40.000 kali 5 berapa? 200.000. Oke, berarti di sini BAC-nya berapa? 200.000. Jadi kalau yang udah ngerti construction business media, BAC ini sebenarnya adalah CI total. CI total proyek, budget at completion. Duit yang direncanakan keluar atau dibudgetin untuk semua proyek sampai selesai. Ya. Nah. Ini paham. Ini udah paham ya? Anggaran dasar tadi. Ada value yang terrealisasi berdasarkan apa yang udah terjadi. Actual cost, biaya yang benar-benar real keluarnya. Nah, ini nanti dulu deh. Nanti kita. Oh, ini tadi yang saya bilang. Tadi kan ada biaya kontingensi, bener ya? Kalau biaya kontingensi itu adalah tadi apa? Biaya tak terduga, biaya yang digunakan untuk hal-hal yang kita nggak prediksikan, gitu ya. Tapi ada lagi saya bilang kan di luar itu ada lagi cadangan satu kantong cadangan. Ini namanya. Tadi lupa. Manajemen reserve. Tapi manajemen reserve ini di luar nanti ya, itu belakangan ya, di luar budget. Lihat ya, itu tanda kutipnya di bawah apa tuh? Ada yang mau baca? Yang belum baca? AC. Coba dibaca siapapun. AC bisa. Ya, siapa? AC bisa berubah naik atau turun karena perubahan harga atau skop. Oke, terus? Peran dari PM adalah preventive dan corrective action. PP lebih kecil dari PP before schedule. EP lebih kecil dari AC over budget. Oke. Kita pelajarin ya, ini penting ya di bawah ya. AC actual cost bisa berubah naik atau turun karena perubahan harga atau skop, betul nggak? Betul, kan tadi udah nih harga kabelnya ujuk-ujuk naik nih di hari kedua di 2.500. Tapi bisa juga harga kabelnya turun. Kalau dia turun jadi 1.500 ya berarti actual cost-nya berubah kan? Oke, ngerti ya? Peran dari PM, peran dari project manager terus apa? Preventive dan corrective action. Jadi PM itu akan melototin angka ini sama dengan dia melototin scheduling. Jadi PM itu bukan cuma ngeliatin schedulingnya on time atau enggak, tapi juga monitoring dari sisi cost supaya bisa melakukan preventive dan corrective action. Preventive artinya dijagain, corrective kalau udah kebablasan apa harus dilakukan. Kalau ternyata harganya total naik, berarti kan budgetmu udah kepangkas tuh. Apa yang bisa kamu lakukan corrective actionnya? Sama seperti tadi waktu scheduling, corrective actionnya bisa fast tracking, bisa apa satu lagi? Crashing. Ini juga ada nanti corrective sama preventive actionnya. Nah terus yang bawah tuh kita lihat ya, EP lebih kecil dari PP sama dengan before schedule. EP lebih kecil dibanding PP sama dengan before schedule.
dibanding PV. Ini kejadian nggak? Di sini FP-nya lebih kecil dibanding PV nggak? Ini. Artinya apa? Di hari ketiga harusnya kamu udah selesai kerja itu segini, senilai segini. Kalau dari kuantiti kamu tuh harusnya udah selesai kerjaan 120 meter. Cuma kan ini lagi ngomongin cost management nih, jadi duit nih. Harusnya tuh kamu hari ketiga tuh udah belanja 120.000 gitu nilai value. Tapi kamu behind schedule. Di hari ketiga kamu baru dapat, ini PP ya? Ya benar. Nah, di hari ketiga kamu baru dapat. Ada kamu behind schedule. Kamu telat. Oh ini gitu lah. Harusnya kamu udah keluarin, harusnya cost project saya itu udah terspend 120.000. Tapi baru terspend 100.000. Ini di luar actual cost ya. Masih ngomongin dari sisi ya. Terus yang kedua, jika earn value, kalau earn value yang kenyataannya lebih kecil dibanding actual cost, berarti dia adalah over budget. Ini sebenarnya lebih gampang gini sih. Kalau AC-nya lebih besar dibanding earn value-nya, itu artinya over budget. Bahasanya lebih gampang gitu gak sih? Kalau actual cost lu lebih gede dibanding earn value, kamu tuh udah over budget gitu. Ya kan? Jadi kan kalau ini kita gitu over budget. Tapi ngerti ya? Jadi kalau earn value-mu lebih kecil dibanding plan value, itu pasti kamu before schedule. Kamu ketinggalan kan? Behind schedule. Tapi kalau actual cost-mu itu udah lebih besar dibanding earn value-mu, atau earn value-mu lebih kecil dibanding actual cost-mu, itu kamu udah over budget. Ya over budget lah, harusnya duitnya baru keluar berapa itu tadi? 100.000? Tapi kamu udah kena 215.000 gara-gara ormas terkumpul itu kan? Over budget. Ngerti ya? Oke. Nah, grafik yang itu namanya grafik S-curve atau kurva S. Nah, dia bentuknya seperti kurva S. Nah, kalau kamu lihat itu kan ada 3 garis ya. 3 garis itu apa sih? 3 garis itu ya ini, iya nggak? Garis yang tengah yang ujungnya BAC, ini adalah total dari plan value. Ini adalah garis plan value nih. Nih, garis plan value. Ya, ini di atas kertas perencanaan kita gini. Plan value yang baris nomor 1 ditambah, ujung-ujungnya adalah budget at completion. Iya kan? Nah, yang atas ini adalah actual cost. Iya toh? Yang bawah adalah earn value-nya. Nah, ini kasusnya mirip. Actual cost-nya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding plan-nya? Lebih tinggi, kebablasan juga ini. Earn value-nya di mana? Di bawah. Kerjanya ketinggalan tapi duitnya kebablas. Gitu ya? Ngerti? Oke. Nah, nanti di sini kan ada ETC ya. Sama ada EAC. Itu apa sih? ETC sama EAC. Nah, yang lupa kita tulis dulu di sini. Ada sini, ada ETC. Ada EAC. Tareng. Oh, belakangan. Oke, ayo. Tulis di situ ada ETC, ada EAC, jangan lupain. Kita bahas ini. Udah ngerti? Plan value ngerti ya? Earn value ngerti ya? Actual cost ngerti ya? Oke. BAC ngerti ya? BAC itu tadi total dari apa? Earn value. Total CI lah kalau di konteks pekerjaan first media. Total CI-mu berapa untuk project ini? Oh, segini gitu. Lanjut ya. Cost varian sama schedule varian. Sekarang kita ngomongin varian. Varian itu apa sih artinya? Varian itu apa artinya? Berbanyak macam, itu variasi. Kalau dalam konteks statistik, ayo yang belajar anak-anak tahu semua kan? Statistik varian itu apa? Itu mean.
varian itu adalah selisih. Waduh, nih dasar-dasar statistiknya dapat berapa ini? Dapat C ya? Varian itu apa? Jarak antara apa rumusnya? Coba googling sebentar lah dari kita. Apa sih rumus varian dalam statistik itu? Apa sih varian itu? Kalau daripada ngafalin rumus, sebenarnya kita ngafalin definisinya. Maksudnya ngertiin definisinya. Jadi kita bisa main logika aja. Perbedaan antara realisasi dan perencanaan. Nah, perbedaan antara itu perencanaan kalau dalam statistik itu antara mean sama apa? Sama titik-titiknya itu loh. Variannya itu kan selisih nih pengamatan satu kurangin min, terus nanti yang ada di akar ya lupa jangan kita tulis aja. Perbedaan varian itu delta ya biasanya delta varian itu perbedaan. Kalau cost varian itu berarti definisinya the amount of budget, deficit, or surplus. Jadi deltanya. Ya, dengan apa? Oh, ternyata ini adalah perbedaan antara earned value dengan actual cost. Dari ini sama ini. The amount of budget, deficit, or surplus at a given point in time. Ini given point in time-nya seperti yang tadi saya bilang nih. Karena ini ada alat monitoring, jadi ya kamu tanyanya di hari keberapa gitu loh. Jadi orang akan nanya kondisi proyekmu di hari keberapa, kedua, ketiga, dia bergerak terus. Express as the difference between the earned value and the actual cost. Coba satu orang hitungin dong dari kasus kita ini berapa sih cost variannya? Yang paling depan aja deh, biar jauh-jauh. Cost varian dengan definisi itu berarti cost varian kita berapa di sini? Bisa surplus, bisa minus, iya bisa. Thank you. Jadi di kasus kita ini diketahui bahwa berapa cost variannya? Minus. Oke, kita udah. Nah, cost varian. Kan schedule varian. Ingat ya tadi yang ngomong-ngomong schedule, istilah schedule itu apa tuh? Ada yang behind schedule tuh, ya nggak? Perbandingan antara apa? Ini. Kalau schedule-schedulean tadi yang dibandingin apa? Earned value sama rent value. Nggak ada hubungan sama actual cost tuh. Kalau ngomongin schedule, ingat aja di behind schedule. Oh, hubungannya rent value sama earned value. Berarti kalau schedule varian itu apa? The amount by which the project is either ahead or behind the planned delivery date at a given point in time, expressed as the difference atau delta between the earned value and the planned value. Jadi semuanya itu pengurang apa yang dikurangi itu earned value. Nah, dikuranginya sama apa? Kalau ngomongin cost, yang dikuranginya sama actual cost. Kan yang masalah dulu kan actual cost. Tapi kalau ngomongin schedule, berarti earned value-nya dikurangi sama planned value. Jadi earned value ini kan sesuatu yang terjadi gitu ya. Jadi ngapalin rumusnya gampang. Oke, sekarang tolong hitung berapakah schedule variance-nya. Oke, terima kasih. Benar tadi? Benar ya? Jadi project kita cost variance-nya negatif, schedule variance-nya negatif. Coba dipahamin? Udah paham? Jadi gak usah terlalu terpaku sama rumus, kita yang penting ngerti nih maksudnya. Kalau schedule varian berarti perbandingan antara earned value sama kalau schedule itu berarti ngaruhnya ke planned value. Tapi kalau ngomongin cost varian duit, nah itu pasti actual cost tuh. Tapi dibandingkan apa? Oh, sama earned value, earned value dikurangi actual cost. Gitu ya. Oke. Terus ada lagi variance at completion. Ini sebenarnya di belakangan sih. Tadi kita udah catat tuh yang ETC, EAC ya. Terus tadi kita udah belajar itu adalah GAC doang ya. Iya kan? Nah, variance at completion itu apa sih? Masih ngomongin varian nih. At
completion. Nah, gini, kata-kata at completion ini kita harus paham dulu. At completion itu artinya apa sih? Selesai. Udah apa belum? Kejadiannya udah apa? Belum. Jadi segala sesuatu yang ada at completion itu sifatnya adalah prediksi, hitungan prediktif. At completion, later at completion, masih nanti. Tapi kita udah hitung dari sekarang. Karena kita mau lihat harus progres kan overhauling project kita. Jadi varian at completion adalah proyeksi besaran surplus atau defisit budget nanti pada saat completion. Cara hitungnya gimana? Proyeksinya adalah difference atau delta dari BAC atau budget at completion. Tadi budget at completion itu artinya apa ya? CI kita ya. CI kita kan tadi BAC itu ya, total plan-nya ya. Antara yang kita prediksikan di awal, yang kita hitung di awal, yang rapi-rapi itu, yang 2.000 itu, dengan EAC, estimate at completion. Loh, emang pasti, Bu, emang EAC-nya pasti beda dari awal? Ya beda lah. Orang hari ketiga aja kamu udah aura-aura gitu, nggak ada yang sesuai rencana. Jadi EAC itu apa? Proyeksi kita dengan sekarang apa yang udah terjadi. Jadi ujungnya berapa? Kalau BAC kan on paper dari awal saya udah hitung ujungnya 2.000. EAC ini saya ngitung setelah apa yang terjadi, saya ngitung terus nih. Jadi EAC itu berubah. EAC di hari, kalau saya bikin report ini di hari ketiga, EAC saya sekian. Begitu saya move ke hari kelima, EAC saya bisa beda. Nah, proyeknya 10 hari, udah nggak 5 hari. Ngerti ya? Ya, itu dulu definisinya dulu. Nanti hitungannya belakangan. Nanti dulu, ini yang FAC, BAC, dikurang EAC-nya nanti dulu belakangan. Tapi yang ngerti dulu, varian at completion artinya kita menghitung nanti ketika proyeknya selesai, itu perubahan surplus atau defisit dari BAC-ku, plan awal aku dengan EAC-ku itu berapa sih? Ya, oke, keep that in mind dulu. Nih ya, EAC ya. Kenapa ini garis ini putus-putus? Karena ini belum kejadian nih. Nah ini dari sini adalah data date. Kalau dalam contoh kita itu adalah hari ketiga itu data date-nya. Coba dilihat lagi di sini. Ya. Sambil diingat-ingat. Oke. Nah, sekarang udah ada EAC. Sekarang kita ngitung EAC nih. Bukan ngitung dulu apa belajar dulu ya? Ngitung dulu deh. Belajar dulu definisi yang ngitungnya belakangan. Karena EAC itu rumusnya banyak. EAC rumusnya ada berapa tuh? 4. Kenapa bisa gitu ya? Harus tahu dulu nih kenapa bisa 4 ya? Ada yang bisa nebak nggak dari tadi cerita aku? EAC itu apa? Kenapa jadi rumusnya banyak? Kenapa? Apa? Karena banyak kemungkinan. Oke, ada pendapat lain? Kenapa EAC banyak? Balik lagi, karena EAC ini adalah, benar tuh mirip kemungkinan. Karena EAC ini adalah hitungan prediktif atau proyektif. Kalau belajar forecasting di kuliah dapat nggak? Forecasting aja metodenya banyak. Nah ngitung EAC ini sambilnya kita memforecast cost, memforecast biaya. Cara metodenya ya banyak. Ini belakangan dulu kan kita hitung. Berarti tadi kita belum hitung EAC ya. Oke, lanjut. Sekarang ngomongin indeks. Sama belum ngomongin PAC ya. Nih, plus dulu sini, jangan lupa. Ini yang belum kita omongin nih. EAC, PAC, etc belum. Sekarang ngomongin indeks dulu. Indeks itu apa? Ayo, indeks apa? Definisi indeks, googling coba. Definisi indeks apa sih? Ya,
penilaian. Oke, ada yang lain? Kalau di sini ada orang IPA kan, fisika gitu kan, indeks bias. Biasanya indeks itu pasti operasinya apa? Pengurangan, penambahan, pengalihan, atau pembagian, atau apa? Kalau indeks? Hah? Apa? Rasio, betul. Atau pembagiannya biasanya ya. Komparasi kan indeks itu kan. Ya ingat ya. Jadi kalau ngomong indeks itu pasti pembagian, komparasi, ratio. Ya. Nah sekarang yang kita mau indeksin apa? Ya balik lagi. Tadi kan cuma ada dua tuh. Either kita ngomongin secara schedule atau kita ngomongin secara cost. Nah sekarang kita ngomongin yang cost performance index. Berarti tadi temennya ini saudaranya pasti cost varian ya. Ingat nggak? Kalau cost varian tadi kan earn value dikurangi actual value. Kalau cost performance index earn value dibagi. Jadi nggak usah rapot-rapot ngapalin rumus. Yang penting kita tahu indeks cost. Oh berarti kita ngomongin earn value. Diapain? Dibagi sama apa? Nanti sama dong. Jadi cost performance index atau CPI adalah pengukuran, a measure of the cost efficiency of budgeted resources expressed as the ratio of earned value to actual cost. Jadi kalau diterjemahin, pengukuran efisiensi biaya dari resource yang sudah dibudgeting ditampilkan sebagai rasio dari earned value dibagi dengan actual cost. Itu namanya adalah cost performance index. Tadi selain cost, kita juga ada secara schedule. Berarti schedule juga punya rasionya. Namanya apa? Schedule performance index, SPI. Kalau ngomongin schedule, berarti kita ngomongin earned value sama plan value. Yang itu schedule varian. Kalau schedule performance index jadinya bukan dikurang tapi dibagi. Jadi SPI itu sama dengan earned value dibagi plan value. Oke, sekarang tolong satu orang yang belakang lah ya, dari depan, hitungin dulu SPI sama CPI-nya. Ya. Kamu next, yang agak susah. Pas kalian lanjut Pak, SPI-nya sekalian. Oh iya. Oh mau minta ini tolong hitungin dong kawan-kawan. Desimal. Itu tuh. 0, berapa? Itu ya. Tolong dihitung ya Harus tolong. akurasi. Nah, tolong. 0,46. Yang atas berapa? 0,46. Yang atas 0,46. SPI ya. Schedule performanya 0,83. Yeay, mantap. Oke, udah dapet ya. Nah, sekarang ngerti nggak nih artinya apa nih? Sekarang belajar matematika dasar lagi nih. Kalau dunianya sempurna gitu ya, terus itu semuanya earned value sama actual value itu sama tuh 20 terus harganya tetap 2000 per meter gitu ya, pasti angka di ujungnya 3 itu sama apa enggak? Angka di sini akan sama enggak? Kalau ini ideal, ini ceritanya proyekmu diberkati Tuhan gitu, jadi nggak ada
Yang tiganya kan belum nih tadi nih. Ya. Ya. Bayangkan yang terjadinya kan. Iya, itu kan benchmark ya, pembaginya. Yang di compare earningnya. Earning di compare dengan apa? Nah, bisa macam-macam. Kalau schedule earning di compare sama apa? Plan. Kalau cost earn di compare sama actual. Karena ngomong realitanya di mana? Realitanya di sini, the earn. Realitas secara plan ya. Kalau realitas di realnya di sini. Jadi ini kan di tengah-tengah nih posisinya. Istilahnya ini kita high levelnya lah, ngawang-ngawang. Ini udah kejadian tapi satuannya masih pakai ini. Actual cost ya udah emang bener-bener adanya apa yang di lapangan. Jadi kita ada 3 tier nih, 3 tier realita lah dalam proyek. Rencanamu yang kejadian tapi masih pakai apa? Hitung-hitungan rencana. Sama yang benar-benar kejadian. Kita berangkat dari sini. Paling value. Nah tadi kan kita belum bahas 3 ini nih. ETC, EAC, VAC. Coba kita balik dulu. VAC-nya sekarang udah bisa dihitung belum? BAC dikurang EAC, oke belum? Kita ngomongin EAC dulu berarti. Ngomongin EAC dulu ya. Oke, EAC rumusnya banyak. Ada BAC dikurang BAC dibagi CPI. Terus ada AC ditambah BAC dikurang EV. AC ditambah bottom up ETC. AC ditambah BAC dikurang EV dibagi CPI kali SPI. Banyak ya? Beda dosis itu. Paling gampang dulu deh yang ini nih. Ini udah bisa dihitung ya, udah punya ya. Ngerti nggak sih maksudnya apa sih? Kenapa kita harus membagi BAC sama CPI kita? BAC tadi apa? Total grand value atau rencana cost kita yang awal sampai ujung ya, sampai selesai. Sekarang kita lagi ngitung EAC, estimasinya. Kenapa harus dibagi sama CPI? CPI itu tadi sendiri apa? Cost. Kita lagi ngomongin duit nih. Budget estimated at completion. Berarti lagi ngomongin uang. Berarti BAC, uang kita plan, kita bagi sama ratio itu kan nunjukin ini ya, kayak apa sih namanya? Quality ya. Nah, quality-mu tadi ingat kan? Kalau projectnya benar-benar as plan, CPI-nya masih berapa? 1. Jadi kalau misalnya projectmu itu sesuai plan, pasti BAC dibagi 1 adalah BAC itu sendiri. Itu yang akan menjadi estimate at completion. Tetapi kalau kayak kasus kita, CPI kita di bawah 1, berarti BAC dibagi sesuatu yang di bawah 1, jadinya naik atau turun? BAC awal? Naik. Berarti artinya EAC kita akan lebih besar dibanding BAC. Ini tuh apa? Balon lah, meledak. EAC kita meletup karena banyak hal-hal yang aneh. Ini bisa dari satu sisi nih, kan tadi aku bilang. Karena EAC ini adalah hitungan proyeksi atau peramalan, makanya metodenya banyak. Yang pertama kita bisa pakai tadi indeks, pakai indeksnya, indeks costnya. Oke. Yang kedua, yang kedua ini apa ya? Actual cost ditambah BAC dikurang FT. Apakah itu? Actual cost, duit yang udah benar-benar keluar, bener ya? Iya nggak? Ditambah BAC, sebenarnya harusnya dikurang sih. BAC, BAC-nya apa? Ditambah tadi BAC-nya kita dikurangi FT. Kenapa harus dikurangi FT? Soalnya ngerti nggak sih?
bisa pakai indeks. Kalau indeks berarti BAC saya tinggal saya bagi nih, rate saya berapa nih sekarang, di atas 1, di bawah 1, ya nggak? Saya bagi sama CPI saya. Nanti saya juga bisa ngitung secara linear tadi. Oh berarti kalau saya mau ngitung BAC, total BAC saya kurang dulu dengan value yang udah saya kerjain, terus saya tambahin dengan actual cost-nya, ya kan? Karena apa? Karena value-nya itu udah berubah jadi AC kan, ya nggak? Value sama AC ini kan sebenarnya ngomongin hal yang sama kan. Cuma kalau value masih pakai apa price-nya as per kertas, kalau actual ya ini berarti udah ngerti ya. Yang kedua ini udah ngerti belum? Udah ya. Jadi yang ini kalau ini ngomongin apa? Kalau ini dia membagi dengan kecepatan larinya di project berapa, kalau yang kedua ini secara linear kita lihatnya. Jadi EAC saya adalah BAC saya kurangin dulu dengan earn value yang udah saya kerjakan secara paper, terus saya tambahin sama actual value. Lanjut ya. Oke. Ini apa nih? Ada EPC, Estimate at Completion. EAC adalah AC actual cost, bener ya, actual cost yang udah terjadi ditambah bottom up ETC. ETC tadi apa? Lihatnya di grafik yang tadi nih. Oh ETC-nya belum ya? Oke, ntar. Oke, nanti dulu berarti. Oh ya ini udah bisa nih. Nih. Kalau ini sebenarnya gak mau rumus yang mana, ayo. Bisa kelihatan nggak? Yang ini sama yang ini. Nomor 1 sama nomor 2. Jadi dia mau melihat secara indeksnya. Tapi indeksnya dia nggak mau hanya pakai CPI doang, dia mau pakai SPI juga. Jadi sama dia digabung nih. Ini satu kesatuan nih. Dikali indeksnya biar jadi rata. Ratanya jadi dia mau gabungin indeks schedule sama indeks cost, digabungin di ini. Ya, ini kan pembagi ya, ini di bawah ya. Ya, tapi ininya diganti, dia mau menggabungin CPI sama SPI ini, yang tadi cuma CPI doang. Ya, atasnya dia yang ini. Kan, gampang kan? Kalau kita tulis lebih gampangnya yang jelimet yang nomor 4 itu sebenarnya kan EAC sama dengan yang atas ya tadi ya, AC plus apa? BAC dikurang TP, ya kan? Dibagi, dia mau pakai indeks nih, pembaginya indeks tapi indeksnya nggak mau pakai 1, berarti dibagi CPI dikali S. Dia menggabungin nomor 1 sama nomor 2. Ya. Itu pakai PC Pak NC ya? Mana sih? Yang atas yang mana? Oh, earn value.
Hitungin pakai cara nomor 1, cara nomor 2, cara nomor 4.